Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang ambiguitas manusia dalam peradaban global. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari ambiguitas. Ambiguitas dapat diartikan sebagai ambigu, bermakna ganda, sulit dipahami, dan mudah diragukan. Adapun penyebabnya yaitu keterangan atau atribut yang lebih dari satu atau bermakna ganda, sehingga ambiguitas ini dapat diartikan sebagai suatu kata yang dapat bermakna ganda atau lebih dari satu, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam memahami suatu hal. Namun daripada itu, ambiguitas manusia sama halnya dengan ambiguitas peran. Ambiguitas peran di sini ialah suatu ketidakjelasan peran yang mereka butuhkan untuk menjalankan peran mereka secara memadai. Lantas, manusia harus bagaimana dalam menghadapi peradaban global? Karena telah banyak mengalami perubahan zaman dari zaman prasejarah sampai adanya globalisasi. Namun daripada itu, adanya globalisasi sendiri telah mendorong terjadinya perubahan di semua aspek kehidupan modern. Perkembangan teknologi membuka cakrawala dan berbagai kemudahan, sampai pada akhirnya zaman ini disebut abad hiperindustri oleh Jacques Attali. Berbekalkan benda kecil nomadik, manusia bisa melakukan apa saja yang ia kehendaki, menjadi independen terhadap apapun, semakin terbuka dengan segala bentuk hubungan dan pengaruh. Sampai akhirnya berbagai ambivalensi akibat globalisasi ini memunculkan berbagai macam pertanyaan. Apakah globalisasi saat ini hanyalah perluasan tendensi agresif dominatif manusia yang pada gilirannya mengancam dan menekan hidup manusia sendiri? Atau di zaman hiperindustri ini dengan hegemoni ilmu pengetahuan dan teknologi, apakah manusia justru terperangkap dalam jaring-jaring kekuasaannya tersendiri? Apa sesungguhnya makna tersembunyi dari menjadi modern itu? Ambiguitas manusia. Di tengah hiruk-pikuknya kosmopolitan, manusia kembali menjadi objek permasalahan dari subjek inti, di mana manusia tidak bisa dinilai dari hubungannya dengan manusia lain, atau dilabeli dengan masa lalu, atau dilabeli dengan trauma masa lalu, atau dendam yang telah menemukan penyaluran. Tetapi manusia sendiri harus benar dipahami oleh dinamika sebuah ketidakteraturan menjadi keteraturan, sebuah ketertekanan untuk melahirkan kebebasan atau kelegaan. Bahkan dalam bahasa Sigmund Freud, pada manusia terdapat daya-daya eros dan thanatos yang ambigu. Ambiguitas ini ikut menentukan cara manusia merespon berbagai perkembangannya dalam hidupnya. Bahkan jika dilihat dari sejarah, ide kekerasan sudah terpantul dalam mitos Adam dan Hawa. Intimidasi telah dilakukan oleh Tuhan yang mengakibatkan keduanya terusir dari lingkaran pergaulan Tuhan. Bahkan dalam istilah Foucault, masuk ke dunia yang remang-remang. Selanjutnya yaitu produksi kekuasaan. Pandangan umum tentang kekuasaan tampak bagaikan dewa penyebar kenikmatan. Ia merasuki daya logis manusia, menggerogotinya dari dalam, sehingga yang tampak hanya daya emosi yang rakus dan siap merampas otonomi per individu. Sedangkan jika ditelusuri lebih jauh dan natural, kekuasaan melekat pada diri setiap individu.
Bahkan tidak lepas dari kapitalisme itu dikuasai oleh kekuasaan, semuanya mengarah pada materialis. Dimulai dari individu memiliki kekuasaannya masing-masing. Kekuasaan berangkat dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kegunaan. Tapi dalam globalisasi bukan hanya dalam ranah politik, tapi juga ekonomi, sosial, budaya, bahkan kompleks. Bahkan kekuasaan itu tidak lain adalah sebuah lingkaran penjara yang dinamakan oleh Panopticon. Setiap individu bisa mengontrol, mengawasi orang-orang atau per individu dalam penjara tersebut. Bahkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat ini, kekuasaan didapatkan dari relasi yang dimiliki antara individu, sehingga menciptakan kekuasaan yang mayor atau besar. Yang terakhir adalah kekuasaan hak dan kebenaran. Jika hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia atau fitrah yang ada sejak lahir, lantas setiap individu memiliki kekuasaan masing-masing. Nah, ketika berelasi dengan individu yang lain, maka akan memunculkan kekuasaan yang besar. Dan kekuasaan ini bisa digunakan untuk mendapatkan kebenaran. Bahkan Foucault mengatakan bahwa setiap orang menjadi sasaran individu kebenaran produksi kekuasaan, dan pasti tidak mampu menjalankan kekuasaan kecuali melalui produksi kebenaran. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.